Selamat datang kembali di Behind the Wheels. Setelah sekian lama, episode Behind the Wheels kali ini terasa sangat spesial karena saya kedatangan salah satu entrepreneur muda sukses dari Surabaya. Laki-laki yang memiliki hobi otomotif dan koleksi supercar yang menarik. Inilah Melvin Tenggara. Terima kasih sudah datang di acara Behind the Wheels Prestige Production. Waduh, kalau dilihat dari sosial medianya udah bisa ketahuan kalau Melvin ini hobi dan suka sekali dengan otomotif. Nah, saya mau nanya nih, apa sih yang buat kamu suka otomotif? Biasa kan ada orang yang suka kulineran, ada orang suka traveling. Kalau kamu tuh suka banget otomotif, kenapa? Dari kecil emang udah hobi mobil-mobilan, lalu sekarang saya juga udah hobi nyetir, driving gitu. Jadi ya hobi mobil aja otomotif. Oh, jadi dari kecil remote control, Yes. mobil gitu. Tamiya sempat main nggak? Main-main. Oh, main juga. Jadi yang berhubungan dengan mobil-mobilan tuh suka. Yes. Sekarang udah dewasa, udah bisa nyetir sendiri, beli mobil beneran. Yes. Supercar. Wih, keren. Nah, Melvin ini juga memiliki beberapa koleksi mobil mulai dari Aventador, Continental GT, F12 Berlinetta, X6 Hamann. Apa sih alasan kamu beli mobil-mobil tipe itu? Kenapa? Apa ada diracunin temen doang? Apa karena ya emang kamu udah due diligence sendiri, cari informasi atau kenapa tuh? Kombinasi. Jadi emang satu suka desain, ya kan. Kedua mungkin suaranya. Lalu ketiga kita cek juga review-review lah dari YouTube, dari Top Gear dan dari lain-lain gitu. Oh, jadi emang kamu pasti liatin review? Yes. Nggak dengerin kata sales dong? Jarang. Oh, jarang. Kadang kan sales apa juga jadi bagus gitu. Enggak ya? Jarang. Kamu lebih suka SUV apa supercar gitu sebenarnya? Mobil yang kayak gini atau yang SUV? Nggak suka SUV. Oh, nggak suka SUV? Kan supercar tapi kan bawanya pegel kadang. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena emang hobi driving. Oke. Cari yang fun to drive. Oke, keren banget. Nah, ini kan kamu baru beli nih Ferrari SF90. Beli di Prestige. Ya. Kenapa kamu alasannya apa membeli SF90? Kan ada Ferrari, ada F8, Ferrari Roma, Purosangue yang baru keluar, ya SF90, terus ya banyak lah sebenarnya tipe-tipe. Kenapa pilihnya SF90? Pertama, kalau nggak SF90 ntar dimarahin sama Koko. Oh, siap. Siap. Yang kedua ini Ferrari terakhir yang ini kan based on mobil Formula One ya. Betul. Ini kombinasi Sebastian Vettel dan Charles Leclerc yang terakhir yang mereka keluarkan tuh yang tipe ini. Oke. I'm a fan. Wih, keren. Jadi karena itu ya, jadi karena ada nilai historis Yes. ya. Bukan karena pokoknya mahal, paling mahal dibeli, nggak gitu ya. Enggak, kebetulan Oh, kadang-kadang. kebetulan harganya yang paling mahal. Kadang-kadang. Ini. Oh, gitu. Tapi kamu ada fanatisme sama merek tertentu nggak? Fanatisme harus Ferrari, harus Porsche, harus Lambo tertentu, apa yang penting kamu udah due diligence, lihat history, lihat performance yang bagus yang kamu beli terlepas dari merek? I'm a Ferrari fan sih. Oh, Ferrari fan. Semua orang pasti Ferrari fan. Semua orang pasti Ferrari fan. Iya, ngaku nggak ngaku. Ntar yang suka Lambo ngoceh. Tuh, aku juga suka Lambo. Oh, gitu. Tapi Ferrari itu punya brand yang beda lah dari yang lain memang. Oh, mempunyai brand yang beda dari yang lain. Nah, kamu kan mobil banyak, itu ada tipsnya nggak? Ngerawatnya gimana? Apa kamu sendiri yang rawat? Apa ada supir atau ada yang rawatin? Dibantu. Tapi kalau tips ngerawatnya sih pakai aja terus ya. Aku semua mobil aku pakai terus, jarang bermasalah sih. Oh iya, mobil makin digunakan makin jarang bermasalah, Yes. gitu ya. Nah, dari mobil ini saya mau tanya dulu nih. Ini kan kamu kan pesen ada livery khusus, Yes. terus minta ada karbon, abis itu velgnya juga yang spesifik mau yang ini dari berbagai macam velg Ferrari, bangkunya juga mau yang bucket seat, dalamnya juga harus full karbon, sampai side skirt juga karbon, semuanya karbon. Kamu suka mobil apa suka karbon sih semuanya?
suka mobil dong. Oh, suka mobil, tapi pokoknya harus pakai karbon semua ya. Cantik kan karbon. Oh iya, keren bener sih. Nah, ini ada angka 81. Apa nih? Bakso ayam apa? Apa nih 81 artinya apa? Di samping minta angka 81. Udah dari dulu sih. Tahun dari... lahir, bukan? Bukan. Bukan tahun lahir. Bukan dong, saya belum setua itu. Oh, belum setua itu. Ya, saya juga belum sih. Oke, apa arti 81 di mobil kamu nih? Jadi dari dulu Iya. saya belum bisa nyetir mobil di rumah tuh semua udah 81 semua. Jadi Punya lanjutin 81. tradisi aja. Punya 81 mobil? Enggak sampai. Oh, Enggak sampai 8. Oh gitu ya. 81 itu di rumah mobilnya Nomornya tuh plat nomornya kita udah 81 semua dari dulu. semua 81. Itu dari bapak, Iya, dari nenek. dari nenek Iya. udah 81. Iya. Apa artinya nggak tahu juga kamu? Belum tahu aku. Nanti ntar aku tanyain deh. Ya, panggil nenek yang Ya, sini oke, dong. siap. Iya. Oh jadi dari nenek udah 81 nggak Yes. tahu kenapa? Belum Hanya tahu. melanjutkan tradisi. Ih, keren. Gitu dong. Nah di samping MLV 81, di samping situ ada tulisan apa itu? Matius apa itu? Matius 19 ayat 23. Waduh. Aduh. Saya mau nanya takut kebakar. Saya kipas-kipas dulu. Jadi khotbah ini ya. Matius berapa? 19 ayat 23. Oke, apa itu? Apa tulisannya apa itu? Itu kata-katanya itu orang kaya tuh susah masuk surga. Orang kaya susah masuk surga. Kamu susah dong masuk surga. Enggak, saya kan belum kaya. Oh, belum kaya. Kok hati-hati ya? Oh iya. Belum kaya aja begini nih, gimana nih? Oke, jadi mengingatkan kamu bahwa kalau udah kaya juga jangan sombong begitu mungkin ya. Konteksnya lebih ke arah susah itu bukan berarti nggak bisa. Susah itu bukan berarti nggak bisa. Tuh, emang kalau orang ya, kalau orang udah di titik tertentu, pasti ada prinsip-prinsip hidup dan pasti ada suatu hal yang terus memotivasi dirinya. Keren sekali. Oke, terus ada special order apa lagi nih mobilnya? Ada kuning-kuning. Kenapa kuning? Kenapa nggak hijau? Biar masuk kan sama remnya, logonya. Iya bener-bener. Warna Ferrari kan racing emang merah sama kuning. Iya, makanya saya nggak jadi desainer ya, karena merah sama hijau mas saya. Iya. Bener, Kalau merah bener. kuning hijau kayak traffic light. Oh iya, bener-bener. Nah, Melvin Tenggara ini, bukan Melvin Tenggiri itu bukan. Melvin Tenggara ini bukan cuman punya koleksi mobil, bukan cuman punya koleksi jam, tapi punya koleksi gelar. Waduh. Jadi di antara itu semua, yang saya ngiri cuma koleksi gelar. Kalau koleksi jam, koleksi mobil boleh lah. Koleksi gelar nih, ini yang saya ngiri nih. Ada sarjana ekonomi sampai sarjana hukum. Nah, ada apa aja? Coba gelarnya apa aja? SE, MM. SE apa sarjana ekonomi? Iya, MM. MM mama. MM. Iya, Magister. Magister manajemen S2 berarti itu ya? Iya, itu double degree sama MBA. MBA bukan merit by accident. Bukan. Oh, bukan. MBA, Terus yang terakhir MH. MH. Jadi SE, MM, MBA, MH. MH. Magister Hukum. Magister Hukum. Waduh, alasannya apa sih biar tetap konsen ke pendidikan? Ya so far sih, saya merasa pendidikan itu salah satu alat bantu untuk meraih kesuksesan lah. Oke. Alat bantu walaupun nggak 100% ya. Oke. Tapi yang kita tahu ya itu yang paling bisa membantu lah. Oke, paling nggak bisa membantu daripada nggak ada sama sekali gitu Yes. ya. Emang kamu hobi sekolah tapi? Enggak, Oh nggak hobi? enggak. Jadi kamu setiap kali sekolah dan meraih gelar itu karena disiplin dan memaksakan diri juga? Memaksakan diri. Tuh. Orang udah kaya aja masih memaksakan diri buat sekolah, buat belajar. Keren. Nah, apa yang membuat seorang Melvin mau jadi seorang pebisnis? Apa karena orang tua? Apa karena emang passionnya di situ atau gimana? Kita emang sebagai generation penerus ya, kita ini punya tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah dipersiapkan juga gitu. Ntar kita kalau memang mau buat sesuatu yang baru itu urusan lain lah. Tapi ya punya tanggung jawab untuk supaya itu tidak terbuang sia-sia gitu sih. Oke, jadi ini melanjutkan dari generasi sebelumnya, dari orang tua. Nah, saya mewakili para netizen, para followers Instagram gitu kan. Saya mewakili rasa penasaran mereka. Sebenarnya apa sih pekerjaan orang tua kamu yang sekarang diteruskan? Ini apa sih? Family business ini shipping agency. Shipping agency. Ya, shipping agency. Kita handle kapal-kapal asing.
terutama perusahaan migas sih, kayak offshore gitu. Oke. Terus ya ada tracking, alat berat, gitu-gitu sih. Properti sedikit lah, saya kalau ngomong malu lah sama Ko Rudi. Waduh, ya enggak lah. Oke gitu ya, jadi melanjutkan itu. Nah, suka banyak netizen yang bilang gini, ya dia mah emang udah dari sononya kayak bisnis, kalau dari orang bapak, emaknya mah privilege. Gimana menurut kamu sama pendapat-pendapat yang kayak gitu? Nah, itu gimana tuh? Emang salah, emang privilege, emang orang lahir karena berkat dari yang maha kuasa diberikan seperti itu, terus ya dianggap netizen kan ya dia memang udah kaya lah, apa itu salah nggak sih menurut kamu? Menurutku sih gini ya, kalau orang lahir udah privilege, terus dia bisa meneruskan itu adalah sesuatu yang baik gitu. Iya. Kalau misalnya orang lahir tidak beruntung, lalu dia berusaha dari zero to hero, dan dia bisa berhasil, ya bagus buat dia. Tapi kalau dia terus merasa dia lebih hebat dari orang yang punya privilege, dan dia kemudian ofensif ke orang-orang yang punya privilege, ya itu dia nggak lebih dari orang iri sih. Iya. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih begitu, luar biasa sekali. Tapi emang benar, setuju saya. Karena begini, contohnya Mark Zuckerberg atau pendiri startup di Indonesia. Sebenarnya mereka bukan dari orang susah loh. Keluarganya ada modalin mereka, nggak terlalu banyak lah ya. Bahkan Elon Musk sendiri, keluarganya juga bukan orang susah. Tapi dia berhasil jadi peringkat nomor 1 di dunia, kan mengalahkan bapaknya, mengalahkan keluarganya istilahnya. Dia menjadi generasi penerus yang berhasil lebih daripada generasi sebelumnya. Yes. Kan yang paling penting kita bisa menurunkan, mewarisi dari generasi sebelumnya supaya tetap stabil, tetap ada, atau bahkan lebih tinggi. Kan kurang lebih begitu ya. Menggunakan privilege itu dengan baik. Dengan baik. Iya tuh. Jadi setiap orang tuh, netizen jangan pikir orang kaya pasti salah. Lah, dia bisa kaya, kalau keluarganya kaya, itu kan berkat dari yang kuasa. Sama aja menyalahi pemberian yang kuasa. Kurang lebih kan begitu. Siap. Nah. Ini habis baca ayat tadi ya. Jadi gini. Oke, boleh tahu nggak sih apa pengorbanan yang kamu lakukan nih sampai bisa seperti sekarang? Tentunya terlepas dari kamu mau lahir dari keluarga yang kaya, keluarga yang susah, setiap orang ada lika-liku dari dalam hidup. Apa sih yang hal berat yang pernah kamu lalui sebenarnya? Kalau soal pengorbanan sih, soalnya keluarga strict ya. Jadi kalau saya mau buat apa, tetap mereka mau pinjemin, bukan berarti saya dikasih gitu aja. Saya tetap harus ada hitungan, jadi saya tetap sama kayak orang lain sih. Kita start, misalnya kita buka nih F&B gitu. Ya saya sampai subuh juga nungguin di sana. Misalnya waktu dari bangun restonya apa ya, saya ngitungin satu-satu. Nunggu tukang sampai jam 4, apa semua ya saya tetap ngelaluin lah, sama kayak nggak ada bedanya sama orang lain. Oke. Jadi perlakuannya walaupun ke keluarga, mungkin karena keluarganya juga pengen kamu ya, kalau nggak ada hitung-hitungan jadinya loss aja begitu. Yes. Kan. Jadi tetap ada hitungan. Nah itulah, memang walaupun ada akses ke modal tapi tetap aja pertanggungjawaban ke modal itu ada. Kan kurang lebih seperti itu. Biasanya apa yang menjadi alasan kamu untuk membuka suatu bisnis tertentu? Kamu hobi? Apa kamu udah dalamin atau apa nih? Misalnya kamu mau buka restoran, ikut-ikutan lagi rame ramen, lagi rame sushi, lagi rame restoran Jepang, kamu ikut-ikutan atau bagaimana pertimbangan kamu? Satu, kita kan ngelihat ini ya, supply and demand lah. Kalau ada demand ya di sana kita kalau bisa ngisi supply, oke, ada marketnya. Yeah. Dan lebih ke arah kita tidak menyia-nyiakan ini aja deh. Jadi kalau misalnya ada tamu nih, saya buka restoran gitu ya, saya bisa ajak ke sana. Yeah. Ya kan, daripada saya taruh uang, kasih uang ke orang lain, lebih baik masuk ke tempat kita sendiri. Masuk kantong sendiri ya. Iya. Iya, keren banget. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan bisnisnya juga. Kedepannya kira-kira kamu lagi pengen bikin apa nih? Ya kan Ko Rudi yang tahu kita mau buat apa. Waduh. Kan orang-orang belum tahu. Oh begitu ya. Oke, berarti sekarang ini kan mobilnya udah di sini. Saya mau kamu setirin saya dong. Baru beli mobil nih, saya aja nggak pernah nyetir nih. Mobil ini keren banget, SF90. Kamu setirin saya dong. Dan saya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya udah kumpulin dari netizen-netizen. Siap. Ya, oke, kita coba ya. Ayo.
Oke, ini kita lagi cobain SF90, mobil yang baru dibeli, langsung dicoba. Ini pertama kali coba ya? Pertama kali. Beli nggak pakai lihat barangnya, nggak tahu kayak gimana, nggak pernah coba karena udah due diligence dulu secara online ya, melakukan pendalaman. Ini pertama kali nyetir. Gimana ekspektasinya, sesuai? Ya sesuai, enak banget. Sesuai ya, enak banget. Enak banget. Keren banget. Oke, ini saya mau nanya-nanya kamu. Pertanyaan ini dari para netizen yang udah saya kumpulin. Oke. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Instagram @ratna.die. Kok nggak bisa nggak bisa nyalain motor Supra katanya. Sini bisa nggak nyalain motor Supra? Lurus aja. Tinggal di twist kan? Ada caranya kayaknya. Ada caranya? Iya, saya juga nggak tahu. Kurang latihan berarti? Tapi pernah nyalain motor Supra nggak? Nggak inget sih motornya apa sih. Nggak ingat motornya apa. Oke. Yang kedua dari @amet.goparu. Ko Melvin, kok bisa dapat penghargaan dari Dirjen Pajak Surabaya? Dalam rangka apa kok? Itu tokoh masyarakat yang mendukung kepatuhan pajak lah gitu. Tokoh masyarakat yang mendukung kepatuhan pajak. Yes. Wih, keren. Nih dong, dapat penghargaan. Soalnya dengar-dengar ada orang pajak yang nggak bayar pajak. Betul. Kalau ini pengusaha bayar pajak. Yeah. Pertanyaan berikutnya dari @adn.emang. Kok lagi banyak Crazy Rich Surabaya kena kasus polisi nih? Nggak takut? Nah, lo. Takut kenapa? Kita kan nggak ada ilegal apa-apa ya, kita kerja baik-baik juga ya kan? Oke, jadi nggak takut maksudnya merembet nih, kan banyak orang di mana kena panggilan polisi Crazy Rich. Kalau kita satu kan saya bukan Crazy Rich ya kan? Oke. Surabaya ini aja bener. Surabaya. Betul. Jadi Crazy Surabaya dong. Surabaya aja nggak crazy nggak rich. Oke, Surabaya aja. Iya. Bangga jadi warga Surabaya. Harus bangga lah. Wih, keren. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir. Oke. Trik sukses apa yang mau Melvin sampaikan ke teman-teman milenial dan Gen Z? Saya belum sukses, jadi untuk pertanyaan ini saya serahkan ke Korudi aja yang sudah menurut saya sudah sukses ini. Gimana? Saya juga pengen belajar kali ini. Pertanyaan ini nanti saya nanyain juga sama orang yang udah sukses juga ya. Nanti saya cari juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apa? Nah, jadi biasanya ini pertanyaan yang saya berikan kepada para orang-orang yang ikut program Behind the Wheel saya nih. Oke. Pertanyaan ini akan saya play 5 tahun mendatang. Jadi video ini akan saya play ke kamu 5 tahun mendatang. Oke. Ya. Jadi apa keinginan yang ingin dicapai kamu? Sebutkan 2 yang harus tercapai 5 tahun mendatang. Karena akan di play nih. Nanti kan dilihat nih. Wah, Melvin ngomong doang. Atau wah, Melvin kejadian lo apa yang diomongin. 5 tahun mendatang harus punya apa? 2. Ayo, 1. Punya anak. Belum mikir lurus sih. Kanan. Belum Punya mikir apa? kalau Ayo. punya anak. Tapi Pengen punya apa 5 tahun mendatang? Apa udah married? Nanti akan di play nih. Wah, kok belum married juga? Atau wah udah married loh, kesampean. gini dulu aja deh. Ayo, saya apa? pingin Satu. bisa beliin barang-barang lain lagi untuk nyenengin orang tua. Barang apa dong? Harus spesifik. Harus spesifik. Barang apa? Ini kan mobil kali ini. Iya. Rolls Royce deh. Kita ngomong Rolls Royce. aja. Harus beliin Rolls Royce buat orang tua ya? Ya, siap. Wih, 5 tahun mendatang loh. Wah, Iya. itu mah cepet, nggak usah 5 tahun juga kesampean. 5 tahun mendatang paling nggak udah beli Rolls Royce orang tua 1. Yang kedua apa? Kalau Kan yang tadi kedua, 1. saya pingin dapat tambahan gelar. Serius. Serius? Udah punya 4 pengen tambahan gelar. Iya, pingin dapat tambahan gelar. Bidang apa? Saya kurang tahu ini. Apakah mungkin sarjana teologi mungkin ya? Karena biar sesuai sama ayatnya itu. Wih, keren. Pokoknya mau tambah gelar apapun itu, Yeah. tapi diinginkan sarjana teologi. Tapi apapun gelarnya, pokoknya 5 tahun kemudian Melvin setidaknya punya 5 gelar dan sudah beliin Rolls Royce buat Orang tua. orang tua. Yes. Ini kiri, keren banget, luar biasa. Emang nih top, makin tinggi orang itu harus makin berbakti sama orang tua. Amin. Keren sekali, Melvin Tenggara sudah menyiapkan waktu dan sudah menyiapkan uang buat beli mobil di Prestige. Terima kasih banyak. Thank you. Sukses terus, sehat terus. Makin sukses, makin maju, makin top. Thank you. Amin. Mantap. Mantap.